Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harapkan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah sebelum kita belajar bersama, kita akan menyanyikan lagu Tepuk Jari. Itu saja ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Yuk kita sama-sama awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, kita akan belajar tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi Ibrahim berdakwah, kelahiran Nabi Ismail, dan yang terakhir adalah pembangunan Ka'bah. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak video pembelajaran selanjutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babilonia, Irak. Beliau adalah putra Azar, seorang pembuat patung yang terkenal. Pada saat itu, Babilonia dipimpin oleh raja yang kejam dan zalim bernama Namrud. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi mahkotanya diambil seorang anak laki-laki. Menurut ahli nujum, itu berarti bahwa kekuasaannya akan direbut oleh seorang anak laki-laki. Pada saat itu, istri Azar sedang mengandung. Beliau ketakutan dan lari ke hutan dan melahirkan di dalam gua. Lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Atas pertolongan Allah, Nabi Ibrahim dapat hidup di dalam gua. Jika ia lapar atau haus, dihisapnya ibu jari yang kemudian mengeluarkan madu. Setelah dewasa, beliau kembali ke keluarganya. Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki pemikiran luas. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya tentang siapa yang menciptakannya. Ayahnya menjawab, ibu dan bapaknya. Nabi Ibrahim kecewa dengan jawabannya. Akhirnya, Nabi Ibrahim merenung untuk mencari jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di langit dan di bumi. Setelah mengetahui tanda keagungan Tuhan, yaitu dengan adanya siang, malam, bulan, bintang, dan matahari, Nabi Ibrahim berpikir bahwa Tuhan memiliki kehebatan dari semua yang ada di bumi. Maka, mulai saat itu, Nabi Ibrahim yakin bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah lah Tuhannya, orang yang pertama kali diajak ke jalan yang benar adalah ayahnya. Namun ayahnya menolak. Nabi Ibrahim tetap tidak putus asa. Beliau berdakwah dengan cara membuktikan bahwa berhala yang mereka sembah tidak dapat melindungi mereka. Suatu hari, rakyat Babilonia merayakan hari besar di kotanya. Ketika orang-orang sedang sibuk, Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan Raja Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala
yang ada di sana dengan kapak. Hanya satu berhala yang tidak dihancurkan, yaitu berhala yang paling besar, dan kapak itu digantungkan di lehernya. Ketika kembali dari kota, Raja Namrud dan kaumnya langsung menuju tempat peribadatan. Mereka terkejut melihat berhala-berhala hancur. Mereka langsung mencurigai Ibrahim, karena kapak yang dipakai tersebut milik Azar. Raja Namrud memerintahkan kaumnya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan membawa di hadapannya. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan kami, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya berhala besar itulah yang menghancurkannya. Maka tanya saja padanya jika ia dapat berbicara." Raja Namrud membantah, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala itu tidak dapat berbicara." Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, berhala merupakan benda mati yang tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kenapa engkau menyembah benda mati yang tidak bisa memberi manfaat?" Orang ada di tempat itu terkejut dan diam. Raja Namrud semakin marah dan memerintahkan menghukum mati. Nabi Ibrahim diseret dan diikat di atas kayu bakar. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim berpasrah diri kepada Allah. Atas pertolongan dan izin Allah, api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut. Nabi Ibrahim pindah ke kota Kan'an, Palestina. Beliau menikah dengan Sarah. Namun, hingga usia lanjut, keduanya belum diberi momongan. Seakan tahu isi hati Nabi Ibrahim, Sarah mengizinkan untuk menikah lagi. Nabi Ibrahim menikahi budak Sarah yang bernama Hajar. Tak lama setelah menikah dengan Hajar, Hajar hamil dan melahirkan putra yang diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Saat itu, Mekah merupakan daerah yang tandus. Beliau menyertai anak dan istrinya melewati jalan padang pasir sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama Ibrahim berjalan, Allah memerintahkannya berhenti di suatu lahan kosong dan sunyi, yaitu suatu tempat yang akan dibangun Baitul Haram. Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya di tempat yang kering karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya ke Palestina. Berhari-hari Hajar tinggal di kota Mekah. Lama-lama persediaan mereka pun habis. Nabi Ismail yang saat itu bayi menangis kehausan. Hajar bingung kemana harus mencari air di tengah padang tandus. Ia berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Setelah bolak-balik selama 7 kali, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan pada Hajar. Tiba-tiba kaki Ismail menendang-nendang ke tanah, lalu muncullah air yang bersih dan jernih. Hajar pun mengumpulkan air tersebut sambil berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sejak saat itulah sumber air tersebut diberi nama Zam-zam dan sampai sekarang masih ada. Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas, saleh, rajin, jujur, dan patuh. Ismail menuruti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tuanya. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim merenung dan menceritakan mimpinya kepada Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim sangat terharu. Beliau segera melaksanakan perintah menyembelih putranya tersebut di sebuah bukit di Mina. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, tiba-tiba turunlah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba yang gemuk. Peristiwa itu merupakan awal diperintahkannya berkurban bagi orang Islam setiap hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Beliau mengajak Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, keduanya meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ismail mengambilkan batu besar untuk pijakan ayahnya. Batu itu kemudian disebut dengan Maqam Ibrahim. Bangunan Ka'bah berbentuk kubus. Pada salah satu sudutnya terdapat batu hitam yang disebut dengan Hajar Aswad. Ka'bah itu kini berada di Masjidil Haram dan sekaligus menjadi kiblat bagi umat Islam. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji.